jurusan Elektroprodik IKJ semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi dari PC gaming. Berikut adalah spesifikasi dari PC gaming. Yang pertama adalah MOBO mereknya Asus ROG Strix C390F seharga 4.200.000. Yang berikut adalah PROS mereknya Intel i7 8700K seharga 6.800.000. Yang berikut adalah VGA mereknya Asus Strix 2060DC seharga 7.850.000. Yang berikut adalah Storage mereknya SSD 256 plus 1 TB HDD seharganya 1.525.000. Yang berikut adalah PSU mereknya Seasonic Gold Plus seharga Rp1.540.000. Yang berikut adalah RAM mereknya Viper 16GB 360MHz seharga Rp2.200.000. Yang berikut adalah display mereknya LG 24MK600 seharga Rp2.100.000. Yang berikut adalah fan mereknya Tundra Liquid seharga Rp1.300.000. Yang berikut adalah ACC. ACC dengan merek mouse, keyboard, dan tracer seharga Rp1.500.000. Yang berikut adalah case yang mereknya Masamune seharga Rp595. Pertama yaitu MOBO atau yang biasa disebut motherboard. Di sini kegunaannya sebagai komponen hardware komputer yang bisa digunakan berikut ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja dari MOBO atau motherboard. Di sini motherboard diibaratkan sebagai sistem saraf dalam tubuh kita yang memiliki kemampuan untuk mengangkut dalam berbagai jenis data. Motherboard juga menghubungkan sejumlah perangkat, namun fungsi utama dari motherboard hanya untuk menghubungkan CPU, prosesor dengan bagian yang lainnya di komputer. Jumlah core-nya yang lebih banyak dan di sini bisa digunakan dalam bermain game. Nah, yang kedua adalah cara kerja dari prosesor. Di sini prosesor intinya ialah menerima umpan atau perintah masuk input data yang terhubung, kemudian menerjemahkan atau memproses data-data tersebut, kemudian meneruskan ke output atau hardware yang terkait. Yang ketiga adalah VGA merek Asus. Dia memiliki 3 kipas sebagai Yang berikut adalah cara kerja dari VGA. Di sini ketika ada aplikasi yang dijalankan, kemudian aplikasi tersebut akan meminta bantuan dari drive kartu grafis untuk mengkonfirmasi menjadi format yang bisa dimengerti olehnya. Yang keempat adalah Storage merek SSD. Di sini digunakan sebagai tempat penyimpanan karena jumlah baiknya yang besar sehingga kapasitas yang digunakan juga bisa digunakan lebih banyak. Yang berikut ini adalah cara kerja dari Storage. Di sini media untuk menyimpan data, informasi, dan instruksi. Media ini menyimpan data, informasi, dan instruksi seperti hard disk, floppy disk, optical device, SD card, flash memory, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah PSU. Di sini kegunaannya sebagai memberikan kebebasan kepada setiap pengguna dalam melepas kabel output dari power supply. Berikut adalah cara kerja dari PCU atau power supply. Di sini ia akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menjalankan sistem komputer. Jika tes berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirim sinyal atau power boot ke mainboard sebagai petanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Yang keenam adalah RAM mereknya Viper. Di sini kegunaannya sebagai tempat penyimpanan RGB. Berikut ini adalah
adalah cara kerja dari RAM. Di sini RAM berperan sebagai otak dalam komputer yang bertindak melakukan pembacaan data dengan mempercepatkan kinerja dari prosesor. Yang ketujuh adalah display. Di situ adalah layar LED. Yang berikut ini adalah cara kerja dari display. LCD adalah singkatan dari Liquid Crystal Display. Nah, di sini cara kerja dari LCD sebenarnya cukup sederhana, yakni dengan memanfaatkan prinsip fisika terkait cahaya putih. Dikatakan bahwa cahaya putih terdiri dari ratusan cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Yang kedelapan adalah fan merek Tundra Liquid. Ini adalah gambar. Berikut ini adalah cara kerja dari fan. Ialah membantu mendinginkan radiator dengan cara membuat udara dapat mengalir melewati sirip-sirip radiator. Yang kesembilan adalah ACC dengan merek mouse, keyboard, dan laser. Di sini kegunaannya membantu menjalankan komputer. Nah, yang berikut ini adalah cara kerja dari ACC, di mana terdiri dari mouse, keyboard, dan raster. Di sini cara kerjanya sebagai menjalankan sebuah proses dalam komponen komputer sehingga bisa digunakan dan bisa dijalankan dengan baik. Yang ke-10 adalah case merek Masanule. Ini adalah casing dari PC. Nah, ini dia yang terakhir adalah cara kerja dari case. Case adalah casing atau alas luar dari perangkat besi. Di sini untuk melindungi semua perangkat-perangkat hardware sebuah pada komputer. Dengan adanya casing ini, maka sebuah hardware komputer yang lainnya akan dijamin lebih aman terhadap debu, kotoran, dan benturan. Hardware komputer lainnya seperti motherboard, hard disk, prosesor, RAM, dan hardware lainnya akan sangat sensitif terhadap kotoran-kotoran seperti debu dan benturan. Maka dari itu sangat dianjurkan buatlah casing yang berfungsi untuk melindungi semua